warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Fitriyanti dari kelas pagi A3 Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan review perbandingan 3 jurnal tentang mata kuliah konsentrasi, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan judul pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, yang disusun oleh saya sendiri bersama teman saya Afritiana. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami menyelesaikan laporan hasil review jurnal ini, khususnya kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu seminar mata kuliah sekaligus dosen pembimbing dalam review jurnal ini. Nah, dalam laporan ini terdapat 3 bab, yaitu bab pertama yaitu tentang pendahuluan, bab kedua tentang pembahasan, dan bab ketiga yaitu tentang penutupan. Pada bab 1 yaitu tentang latar belakang pemilihan judul. Nah, kami tertarik untuk mereview jurnal yang berkaitan dengan disiplin kerja karyawan, yang mana kita tahu bahwa disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Nah, selain itu, disiplin kerja dapat memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan bagi karyawan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, adanya disiplin kerja ini akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Nah, untuk menciptakan susunan kerja yang menyenangkan serta menjaga kelancaran pelaksanaan kerja sebuah perusahaan, kami memilih untuk mereview jurnal dengan tema yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya untuk bab 2 ini adalah membahas mengenai perbandingan antara jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu perbandingan antara judul jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Nah, pada judul ketiga jurnal ini yaitu memiliki judul yang sama, namun objeknya berbeda, yang mana jurnal 1 yaitu berjudul pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Suka Pajar Pekanbaru. Untuk jurnal kedua yaitu berjudul pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro. Dan jurnal ketiga yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Relasi Abadi Jakarta. Nah, setelah kami melakukan analisis mengenai ketiga jurnal artikel tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan di ketiga jurnal tersebut. Untuk persamaannya, ketiga jurnal di atas yaitu berkenaan dengan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Persamaan yang kedua yaitu ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu artikel jurnal dan artikel jurnal 1 dan 3 itu memiliki nomor ISSN. Nah, untuk perbedaannya, ketiga artikel jurnal tersebut memiliki objek penelitian yang berbeda, yaitu pada artikel jurnal 1 objek penelitiannya adalah pada PT Suka Pajar Pekanbaru. Nah, pada artikel jurnal 2 objek penelitiannya adalah PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro, sedangkan pada artikel jurnal 3 objek penelitiannya adalah PT Relasi Abadi Jakarta. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu jumlah kata pada judul jurnal di atas memiliki perbedaan, yang mana judul artikel pada jurnal 1 memiliki 11 kata, sedangkan judul artikel pada jurnal 2 memiliki 13 kata, dan judul artikel pada jurnal 3 mempunyai 11 kata. Perbedaan yang selanjutnya adalah tahun penulisan pada ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2017, sedangkan artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2018, dan artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2018. Artikel jurnal 1 memiliki nomor ISSN yaitu PISSN 14107988 EISSN 26141234X. Artikel jurnal 2 tidak memiliki nomor ISSN, dan artikel jurnal 3 memiliki nomor ISSN yaitu PISSN 255000805 dan EISSN 255000791. Selanjutnya adalah perbandingan latar belakang atau pendahuluan dari masing-masing jurnal. Nah, setelah dianalisis, ketiga jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan juga, di mana persamaannya adalah
Di dalam ketiga artikel jurnal tersebut, para penulis menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa disiplin kerja karyawan diteliti. Kemudian persamaan yang kedua yaitu pada artikel jurnal 1 dan 2 sama-sama membahas mengenai permasalahan di mana disiplin kerja karyawan masih sangat kurang. Nah, untuk perbedaan dari latar belakang atau pendahuluan masing-masing jurnal tersebut, yang pertama, pada artikel jurnal 1 memaparkan bahwa disiplin kerja karyawan PT Suka Pajar yang masih tergolong rendah, terdapat adanya permasalahan disiplin kerja karyawan yang masih sangat kurang, di mana masih ada ditemukannya karyawan yang tidak masuk. Permasalahan ini jelas bahwa disiplin kerja karyawan PT Suka Pajar Pekanbaru sangat perlu untuk ditingkatkan agar kinerja karyawan keseluruhan menjadi lebih baik, sehingga tugas dan fungsi masing-masing karyawan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan tersebut. Nah, untuk perbedaan yang kedua yaitu pada artikel 2, penulis memaparkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kedisiplinan sering menjadi kendala dalam sebuah organisasi. Rendahnya kedisiplinan menjadi persoalan yang berulang-ulang terjadi, bahkan dari hasil pra-riset yang penulis lakukan yaitu ketimpangan terjadi di mana di saat perusahaan sedang menggalakkan program kinerja yang berdaya guna, namun justru pada saat itu perusahaan ini disiplin kerja menunjukkan tren yang kurang baik, pelayanan prima yang belum dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya datang terlambat, sering meninggalkan pekerjaan sebelum pada waktunya. Nah, untuk perbedaan selanjutnya adalah pada artikel jurnal 3 memaparkan bahwa seorang karyawan harus mengetahui betapa pentingnya suatu disiplin dalam usaha menjamin terpeliharaannya tata tertib serta kelancaran pelaksanaan setiap tugas, karena melalui disiplin yang tinggi dapat mencapai tujuan-tujuan yang sejak semula ditetapkan. Perbedaan selanjutnya yaitu artikel jurnal 1 dan 3 tidak menggunakan perumusan makalah serta tidak menuliskan tujuan penelitian. Nah, untuk perbedaan yang selanjutnya, artikel jurnal 2 menggunakan perumusan makalah serta menuliskan tujuan penelitiannya. Selanjutnya adalah perbandingan dari kajian pustaka atau landasan teori dari masing-masing jurnal tersebut. Nah, setelah dianalisis, kajian pustaka atau landasan teori dari masing-masing jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana persamaannya yaitu artikel jurnal 1, 2, dan 3 menggunakan teori disiplin kerja karyawan dan teori kinerja karyawan. Kemudian penulisan artikel jurnal 1 dan 2 menggunakan hipotesis, dan artikel jurnal 1 dan 3 tidak menggunakan kerangka pemikiran. Nah, untuk perbedaannya dari ketiga artikel di atas, hanya artikel jurnal 2 yang lengkap menggunakan kerangka pemikiran serta menuliskan hipotesisnya. Kemudian artikel jurnal 3 tidak menggunakan kerangka pemikiran dan tidak membuat hipotesisnya. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dari metodologi ketiga jurnal tersebut. Juga memiliki persamaan dan perbedaan setelah dianalisis, yang mana persamaannya yaitu pada ketiga artikel jurnal di atas menggunakan disiplin kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Nah, persamaan yang selanjutnya yaitu pada desain penelitian jurnal 1 dan 3 menggunakan instrumen kuesioner. Artikel jurnal 2 dan 3 menggunakan analisis regresi linear berganda. Artikel jurnal 1 dan 3 menggunakan analisis koefisien determinan dan regresi linear sederhana. Untuk perbedaannya yaitu perbedaan dari metodologi penelitian, yaitu desain penelitian yang digunakan ketiga artikel jurnal di atas berbeda. Artikel jurnal 1 tidak dinyatakan dengan jelas jenis penelitian yang digunakan. Penulis hanya memaparkan bahwa penelitian ini menggunakan metode-metode pengumpulan data dengan membuat kuesioner. Artikel jurnal 2, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Untuk artikel jurnal 3 tidak dinyatakan dengan jelas. Penulis hanya memaparkan bahwa penelitian ini dilakukan di PT Relasi Abadi yang bertempat di Jalan Marina Raya, Ruko Cordoba, Blok C nomor 29, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Jumlah responden adalah 40 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Untuk metode sampling yang digunakan pada tiga artikel jurnal tersebut berbeda. Artikel 1 menggunakan metode sampling sampel jauh atau total sampling. Artikel jurnal 2 menggunakan metode sampling sampel random, sedangkan untuk artikel jurnal 3 tidak jelas metode sampling yang digunakan. Selanjutnya adalah perbedaan dari hasil penelitian ketiga jurnal tersebut.
setelah dianalisis juga memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana persamaannya yaitu hasil pembahasan dari artikel jurnal 1 dan 2 dalam penelitian ini adalah bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk perbedaannya, ketiga jurnal di atas memiliki hasil variabel yang berbeda-beda, yang mana pada artikel jurnal 1 dapat diketahui bahwa nilai dari A adalah 32,725. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat variabel disiplin kerja atau variabel X bernilai 0, maka kinerja karyawan atau variabel Y sebesar 32,725. Sedangkan nilai dari B adalah 0,826. Artinya bahwa ketika terjadi peningkatan nilai variabel disiplin kerja atau variabel X sebesar 1 atau satuan, maka kinerja karyawan variabel Y akan meningkat sebesar 0,826 satuan. Nah, sedangkan pada artikel jurnal 2, variabel disiplin kerja atau X dan kinerja karyawan atau Y dari hasil kuesioner diperoleh rata-rata skor berbeda di antara rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik. Artinya, masing-masing indikator memiliki jawaban atau penilaian yang berguna, namun secara keseluruhan dalam kondisi mendapatkan tanggapan positif dari karyawan. Untuk artikel jurnal 3, variabel bebas yaitu disiplin X berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y, terlihat pada nilai koefisien determinan atau R2 yaitu 0,374, di mana mempunyai maksud bahwa pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan adalah 37,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian hasil perbedaan dari kesimpulan dan saran untuk ketiga jurnal tersebut setelah dianalisis juga memiliki persamaan dan perbedaan, di mana persamaannya adalah pada artikel jurnal 1 dan 2 di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara disiplin kerja dan kinerja karyawan. Kemudian artikel jurnal 1 dan 3 tidak menggunakan saran dalam penelitiannya. Untuk perbedaan dari kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari ketiga artikel jurnal di atas berbeda, mulai dari hasil analisis hingga hasil perhitungannya. Artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 3 memiliki hasil koefisien determinasi yang berbeda. Pada artikel jurnal 1, nilai koefisien determinasi variabel disiplin kerja memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel kinerja karyawan sebesar 43,8%, sementara sisanya sebesar 56,2%. Sedangkan pada artikel jurnal 3 berdasarkan perhitungan koefisien determinasinya, maka diperoleh hasil kinerja disiplin sama dengan 37,4% yang menunjukkan pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan dan sisanya sebesar 62,6%. Kemudian perbedaan selanjutnya, artikel jurnal 2 dan 3 memperoleh hasil analisis regresi yang berbeda, yang mana pada artikel jurnal 2 dari analisis regresinya diperoleh variabel disiplin kerja diperoleh konstanta bernilai positif, diartikan jika ada perubahan kenaikan pada variabel disiplin maka akan mengakibatkan variabel kinerja karyawan juga akan meningkat dan kontribusi pengaruh yang positif dan signifikan. Sedangkan pada artikel jurnal 3 berdasarkan perhitungannya analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan Y sama dengan 7,106 ditambah 0,932X, yang mana menunjukkan bahwa tanpa dipengaruhi oleh disiplin, maka nilai kerja pada PT Relasi Abadi Jakarta sebesar 7,106 dan jika X naik satu angka, maka kenaikan disiplin terjadi sebesar 1%, maka akan menaikkan kinerja sebesar 0,932%. Nah, untuk perbedaan yang terakhir yaitu artikel jurnal 2 menggunakan saran penulisan. Untuk daftar pustaka, perbedaan daftar pustaka dari ketiga jurnal tersebut menggunakan daftar pustaka yang berbeda-beda, namun ada salah satu yang sama, yaitu untuk persamaan dari daftar pustakanya. Ketiga artikel jurnal di atas memiliki daftar pustaka. Nah, artikel jurnal 1 dan 2 terdapat nama daftar pustaka yang sama, yaitu Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung PT Remaja Rosda Karya. Artikel jurnal 1 dan 3 terdapat nama daftar pustaka yang sama, yaitu Hasibuan Melayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta PT Bumi Aksara. Untuk perbedaan dari daftar pustakanya adalah ketiga jurnal di atas memiliki daftar pustaka yang berbeda. Artikel jurnal 1 menggunakan
daftar pustaka Anwar Prabu Mangkunegara pada tahun 2011 Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung PT Remaja Rosda Karya. Artikel Jurnal 2 menggunakan daftar pustaka Anwar Prabu Mangkunegara pada tahun 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung PT Remaja Rosda Karya. Artikel Jurnal 1 menggunakan daftar pustaka Hasibuan Melayu SP tahun 2008 Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta PT Bumi Aksara. Artikel Jurnal 3 menggunakan daftar pustaka Hasibuan MS tahun 2013 Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi Jakarta PT Bumi Aksara. Pada bab 3 ini yaitu berisi kesimpulan dan saran, yang mana untuk kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis review perbandingan ketiga artikel jurnal di atas, yaitu mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada objek yang berbeda, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ketiga artikel jurnal tersebut lebih banyak mengalami perbedaan, mulai dari perbedaan kecil seperti perbedaan pada jumlah kata di bagian judul, sampai pada perbedaan besar seperti pada perbedaan isi atau hasil pembahasan ketiga artikel jurnal tersebut. Namun di samping itu, ketiga artikel jurnal di atas juga memiliki persamaan seperti persamaan dalam menggunakan daftar pustaka dan lainnya. Untuk saran, kami menyadari jika laporan hasil review 3 artikel jurnal di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Kami akan memperbaiki laporan tersebut dengan pedoman serta bimbingan dari berbagai pihak ataupun sumber-sumber lainnya. Kami juga berharap para pembaca bisa memberikan kritik yang bersifat membangun untuk kedepannya agar laporan yang kami buat selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrisiana, NIM 17104164770. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil review terhadap 3 jurnal mata kuliah konsentrasi sumber daya manusia. Jurnal ini disusun oleh saya dan teman saya yang bernama Erika Febrianti. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, alasan mengapa memilih judul jurnal tersebut adalah penulis tertarik untuk mereview jurnal yang berkaitan dengan disiplin kerja karyawan, yang mana kita tahu bahwa disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, disiplin kerja dapat memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan bagi karyawan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Nah, untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan serta menjaga kelancaran pelaksanaan kerja, sebuah perusahaan penulis memilih untuk mereview jurnal dengan tema pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, langsung saja ke perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Judul jurnal 1 adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Suka Fajar Pekanbaru, Nova Safrina, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 8, nomor 4 Desember 2017. Judul jurnal 2, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro, Bakhtiar Arifuddin Hussein, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Jurnal Disrupsi Bisnis, Ekonomi dan Bisnis, volume 1, nomor 1 Juni 2018. Judul jurnal 3 adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Relasi Abadi Jakarta, Roy Irawan dan Handayani, Program Studi Manajemen Administrasi Akademi Sekretariat dan Manajemen BSI Jakarta, Widya Cipta, volume 11, nomor 1 Maret 2018. Persamaan dari ketiga jurnal tersebut adalah yang pertama,
Ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Nah, perbedaan dari 3 jurnal tersebut, ketiga artikel jurnal tersebut memiliki objek penelitian yang berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitiannya adalah PT Suka Fajar Pekanbaru. Pada artikel 2, objek penelitian adalah PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro. Pada artikel jurnal 3, objek penelitiannya adalah PT Relasi Abadi Jakarta. Jumlah kata pada judul artikel jurnal di atas memiliki perbedaan. Judul artikel pada jurnal 1 mempunyai 11 kata, judul artikel pada jurnal 2 mempunyai 13 kata, dan judul artikel pada jurnal 3 mempunyai 11 kata. Tahun penulisan pada ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2017, sedangkan artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2018, dan artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2018. Latar belakang atau pendahuluan pada jurnal 1. PT Suka Fajar Pekanbaru merupakan salah satu dealer kendaraan Mitsubishi yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, dengan kegiatan utamanya menjual kendaraan bermotor roda 4 merek Mitsubishi kepada konsumen. Dituntut tidak hanya memasarkan mobil saja, tetapi melayani dan memenuhi kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan pemasaran merek Mitsubishi, seperti pusat perbengkelan dan penjualan. Dalam menjalankan aktivitasnya, penawaran produk kepada konsumen tentu saja dengan memiliki karyawan yang banyak dan latar belakang yang berbeda. Hal ini menuntut sebuah perusahaan memiliki seseorang pemimpin yang mampu mengelola disiplin kerja karyawan agar tercapai tujuan perusahaan. Disiplin kerja karyawan pada PT Suka Fajar yang masih tergolong rendah. Disiplin merupakan sebuah titik awal dalam pencapaian kesuksesan bagi perusahaan. Penerapan disiplin di dalam sebuah perusahaan sangatlah penting agar semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut bersedia dengan sukarela mematuhi dan menaati segala peraturan yang berlaku tanpa ada paksaan, dan jika ada pelanggaran terhadap peraturan yang ada maka akan diberikan sanksinya oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, karyawan PT Suka Fajar dibagi sesuai dengan definisinya masing-masing sehingga memudahkan pekerjaan masing-masing karyawan. Berdasarkan penjelasan disimpulkan bahwa terdapat adanya permasalahan disiplin kerja karyawan yang masih sangat kurang, di mana masih ada ditemukan karyawan yang tidak masuk. Permasalahan ini jelas bahwa disiplin kerja karyawan PT Suka Fajar Pekanbaru sangat perlu untuk ditingkatkan agar kinerja karyawan keseluruhan menjadi lebih baik, sehingga tugas dan fungsi dari masing-masing karyawan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan tersebut. Latar belakang atau pendahuluan pada jurnal 2. PT Bank Danamon telah bertekad untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan. Danamon bertujuan mencapai posisi ini dengan menjadi organisasi yang berpusat pada nasabah yang melayani semua segmen dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kedisiplinan sering menjadi kendala dalam sebuah organisasi. Rendahnya kedisiplinan menjadi persoalan yang berulang-ulang terjadi. Dari hasil pra-riset yang penulis lakukan, ketimpangan terjadi di mana di saat perusahaan sedang menggalakkan program kinerja yang berdaya guna, namun justru pada perusahaan ini disiplin kerja menunjukkan tren yang kurang baik, pelayanan yang prima,
belum dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya datang terlambat, sering meninggalkan pekerjaan sebelum pada waktunya. Perumusan masalah berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah disiplin kerja pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro? 2. Bagaimanakah kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro? 3. Bagaimanakah pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui disiplin kerja pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro. 2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro. 3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro. Latar belakang atau pendahuluan pada jurnal 3. Untuk membantu mekanisme kerja yang baik dan meningkatkan kualitas karyawan, perusahaan perlu melakukan pelaksanaan disiplin kerja terhadap karyawan. Karena adanya pelaksanaan disiplin kerja, maka suatu perusahaan akan mengetahui bagaimana kondisi karyawannya. Seorang karyawan harus mengetahui betapa pentingnya suatu disiplin dalam usaha menjamin terpeliharanya tata tertib serta kelancaran pelaksanaan setiap tugas. Karena melalui disiplin yang tinggi dapat dicapai tujuan-tujuan yang sejak semula ditetapkan. Aspek hubungan internal karyawan yang perlu, tetapi seringkali berat penerapannya. Tindakan disipliner tidak terlalu menjadi jawaban awal manajemen terhadap suatu masalah. Normalnya, terdapat beberapa cara positif untuk memastikan cara karyawan mematuhi kebijakan perusahaan yang perlu untuk mencapai tujuan organisasi. Tindakan disipliner dapat pula membantu karyawan untuk menjadi lebih produktif. Dengan demikian, menguntungkan dalam jangka panjang. Tindakan disipliner yang efektif dapat mendorong individu untuk meningkatkan kinerja yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian pada individu tersebut. Nah, persamaan dari latar belakang atau pendahuluan dari ketiga jurnal. Di dalam ketiga artikel jurnal tersebut, para penulis menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa disiplin kerja karyawan diteliti. Pada artikel 1 dan 2 sama-sama membahas mengenai permasalahan di mana disiplin kerja karyawan masih sangat kurang. Perbedaannya, pada artikel jurnal 1 memaparkan bahwa disiplin kerja karyawan pada PT Suka Fajar yang masih tergolong rendah. Terdapat adanya permasalahan disiplin kerja karyawan yang masih sangat kurang, di mana masih ada ditemukan karyawan yang tidak masuk. Permasalahan ini jelas bahwa disiplin kerja karyawan PT Suka Fajar Pekanbaru sangat perlu untuk ditingkatkan agar kinerja karyawan keseluruhan menjadi lebih baik, sehingga tugas dan fungsi dari masing-masing karyawan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan tersebut. Pada artikel jurnal 2, penulis memaparkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kedisiplinan sering menjadi kendala dalam sebuah organisasi. Rendahnya kedisiplinan menjadi persoalan yang berulang-ulang terjadi. Bahkan dari hasil prariset yang penulis lakukan, ketimbangan terjadi di mana di saat perusahaan sedang menggalakkan program kinerja yang berdaya guna, namun justru pada perusahaan ini disiplin kerja menunjukkan tren yang kurang baik. Pelayanan yang prima belum dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya datang terlambat, sering meninggalkan pekerjaan sebelum pada waktunya. Pada artikel jurnal 3, memaparkan bahwa seseorang karyawan harus mengetahui betapa pentingnya suatu disiplin dalam usaha menjamin terpeliharanya tata tertib serta kelancaran pelaksanaan setiap tugas, karena melalui disiplin yang sangat tinggi dapat dicapai tujuan-tujuan yang sejak semula ditetapkan. Artikel 1 dan 3 tidak menggunakan perumusan masalah serta tidak menulis tujuan penelitian. Artikel 2 menggunakan perumusan masalah serta menulis tujuan penelitian. Kajian pustaka atau landasan teori.
Pada jurnal 1, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori disiplin kerja karyawan, indikator-indikator disiplin kerja karyawan, dan teori kinerja karyawan, serta indikator-indikator kinerja karyawan. Kajian pustaka atau landasan teori pada jurnal 2, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori disiplin kerja karyawan dan teori kinerja karyawan. Kajian pustaka atau landasan teori pada jurnal 3, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori disiplin kerja karyawan dan teori kinerja karyawan. Persamaan dari kajian teori atau landasan teori dari ketiga artikel di atas. Artikel jurnal 1, 2, dan 3 menggunakan teori disiplin kerja karyawan dan teori kinerja karyawan. Penulis artikel jurnal 1 dan 2 menggunakan hipotesis. Artikel jurnal 1 dan 3 tidak menggunakan kerangka pemikiran. Perbedaannya, dari ketiga artikel di atas, hanya artikel 2, artinya artikel jurnal 2 yang berlengkap menggunakan kerangka pemikiran serta menulis hipotesis. Artikel jurnal 3 tidak menggunakan kerangka pemikiran dan tidak membuat hipotesis. Metodologi penelitian pada jurnal 1. Desain penelitian tidak dinyatakan dengan jelas jenis penelitian yang digunakan. Penulis hanya memaparkan bahwa penelitian ini menggunakan metode-metode pengumpulan data dengan membuat kuesioner. Metodologi penelitian jurnal 2. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifnya, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metodologi penelitian pada jurnal 3 tidak dinyatakan dengan jelas. Penulis hanya memaparkan bahwa penelitian ini dilakukan di PT Relasi Abadi yang bertempat di Jalan Marina Raya Ruko, Cordoba, Blok C nomor 29, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Jumlah responden adalah 40 orang. Persamaan metodologi penelitian pada jurnal 1, 2, dan 3. Pada artikel 2 dan 3, penulis artikel jurnal tersebut menggunakan disiplin kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Pada desain penelitian, jurnal 1 dan 3 menggunakan instrumen kuesioner. Pada jurnal 2 dan 3 menggunakan analisis regresi linear berganda. Artikel jurnal 1 dan 3 menggunakan analisis koefisien, determinan, dan regresi linear sederhana. Perbedaannya, desain penelitian digunakan ketiga artikel jurnal di atas berbeda. Artikel jurnal 1 tidak dinyatakan dengan jelas jenis penelitian yang digunakan. Penulis hanya memaparkan bahwa penelitian ini menggunakan metode-metode pengumpulan data dengan membuat kuesioner. Artikel jurnal 2, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Artikel jurnal 3 tidak dinyatakan dengan jelas. Penulis hanya memaparkan bahwa penelitian ini dilakukan di PT Relasi Abadi yang bertempat di Jalan Marina Raya Ruko, Cordoba, Blok C nomor 29, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Jumlah responden adalah 40 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Hasil penelitian pada jurnal 1 dapat diketahui bahwa nilai dari A adalah 35,725. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat variabel disiplin kerja atau variabel X bernilai 0, maka kinerja karyawan atau variabel Y sebesar 32,725. Sedangkan nilai dari B adalah 0,826. Artinya bahwa ketika terjadi peningkatan nilai variabel disiplin kerja atau variabel X sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan atau variabel Y akan meningkat sebesar 0,826 satuan. Hasil penelitian pada jurnal 2, keadaan atau kriteria objek yang diteliti berdasar pada variabel disiplin kerja atau X dan kinerja karyawan atau Y. Dari hasil kuesioner diperoleh rata-rata skor berada di antara rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik.
artinya masing-masing indikator memiliki jawaban atau penilaian yang beragam, namun secara keseluruhan dalam kondisi mendapat tanggapan positif dari karyawan. Hasil penelitian pada jurnal 3. Pada hasil persamaan regresi Y sama dengan 7,106 tambah 0,932 X1, di mana 7,106 artinya jika tidak ada pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan pada dasarnya, disiplin kerja memiliki nilai 7,106, sedangkan untuk 0,932 X1 artinya jika dinilai kinerja karyawan bertambah sebesar 1 satuan, maka peningkatan kinerja karyawan bertambah 0,9322. Persamaan atau perbedaan dari hasil penelitian jurnal 1, 2, dan 3. Persamaan hasil penambahan artikel jurnal 1 dan 2 dalam penelitian adalah bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya, ketiga jurnal di atas memiliki hasil variabel yang berbeda. Pada artikel jurnal 1 dapat diketahui bahwa nilai dari A adalah 32,725. Nilai ini menunjukkan bahwa pada variabel saat disiplin kerja atau variabel X bernilai 0, maka kinerja karyawan atau variabel Y sebesar 32,725. Pada artikel jurnal 2, variabel disiplin kerja atau X dan kinerja karyawan atau Y dari hasil kuesioner diperoleh rata-rata skor berada di antara rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik. Pada artikel jurnal 3, variabel bebas yaitu disiplin atau X berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau X, terlihat pada nilai koefisien determinasi R2 yaitu 0,374, di mana mempunyai maksud bahwa pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan adalah 37,4% dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Kesimpulan dan saran dari ketiga jurnal 1, 2, dan 3. Kesimpulan jurnal 1, disiplin kerja variabel X terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan atau variabel Y menggunakan analisis regresi sederhana dengan hasil adalah Y sama dengan 32,275 tambah 0,826X, artinya bahwa nilai dari A adalah 32,275. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat variabel disiplin kerja variabel X bernilai 0, maka kinerja karyawan variabel Y sebesar 32,275. Kesimpulan pada jurnal 2, dari analisis regresi diperoleh variabel disiplin kerja diperoleh konstanta bernilai positif, diartikan jika ada perubahan kenaikan pada variabel disiplin kerja maka akan mengakibatkan variabel kinerja karyawan juga akan meningkat dengan kontribusi pengaruh yang positif dan signifikan. Kesimpulan pada jurnal 3, yang pertama, dari hasil responden terdapat disiplin dan kinerja yang menyatukan bahwa rata-rata responden menjawab setuju atas pernyataan yang penulis buat dalam kuesioner diberikan PT Relasi Abadi Jakarta. 2. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari perhitungan uji korelasi diperoleh hasil sebesar 0,612 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Relasi Abadi. Persamaan dan perbedaan dari kesimpulan dan saran pada jurnal 1, 2, dan 3 pada artikel jurnal 1 dan 2 di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja dan kinerja karyawan. Artikel jurnal 1 dan 3 tidak menggunakan saran dalam penelitiannya.
Perbedaannya, kesimpulan dari ketiga artikel jurnal di atas berbeda, mulai dari hasil analisis hingga hasil perhitungannya. Artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 3 memiliki hasil koefisien determinasi yang berbeda. Pada artikel jurnal 1, nilai koefisien determinasi variabel disiplin kerja memberikan kontribusi terhadap perubahan-perubahan variabel kinerja karyawan sebesar 43,8%, sehingga sisanya sebesar 56,2%. Pada artikel jurnal 3, berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, maka diperoleh hasil KD sama dengan 37,4% yang menunjukkan pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan dan sisanya sebesar 62,6%. Artikel jurnal 2 dan 3 memperoleh hasil analisis regresi yang berbeda. Daftar pustaka pada jurnal 1 A. Anwar Prabu Mangkunegara 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan PT Remaja Rosda Karya Bandung. Ari Kunto Suharsimi 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta Rineka Cipta. Ari Kunto 2008, Penelitian Tindakan Kelas Jakarta PT Bumi Aksara. Daftar Pustaka Jurnal 2 Anwar Prabu Mangkunegara 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung PT Remaja Rosda Karya. Bilson Simamora 2014, Panduan Riset Perilaku Konsumen Jakarta PT Gramedia Pustaka. Burhan Mugin 2013, Analisis Data Penelitian Kuantitatif Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Daftar Pustaka pada Jurnal 3 Bangun W 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung Erlangga. Hasibuan MS 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi Jakarta PT Bumi Aksara. Sunyoto D 2011, Praktek SPSS untuk kasus Yogyakarta. Nuha Medika. Persamaan dan perbedaan daftar pustaka pada jurnal 1, 2, dan 3. Persamaan ketiga artikel jurnal di atas memiliki daftar pustaka. Artikel jurnal 1 dan 2 terdapat nama daftar pustaka yang sama, yaitu Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung PT Remaja Rosda Karya. Artikel jurnal 1 dan 3 terdapat nama daftar pustaka yang sama, yaitu Hasibuan Melayu SP Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta PT Bumi Aksara. Perbedaan, ketiga artikel jurnal di atas memiliki daftar pustaka yang berbeda. Artikel jurnal 1 menggunakan daftar pustaka Anwar Prabu Mangkunegara 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung PT Remaja Rosda Karya. Artikel jurnal 2 menggunakan daftar pustaka Anwar Prabu Mangkunegara 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung PT Remaja Rosda Karya. Artikel jurnal 1 menggunakan daftar pustaka Hasibuan Melayu SP 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta PT Bumi Aksara. Artikel jurnal 3 menggunakan daftar pustaka Hasibuan MS 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi Jakarta PT Bumi Aksara. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari analisis review perbandingan ketiga artikel jurnal di atas, yaitu mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada objek yang berbeda, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ketiga artikel jurnal tersebut lebih banyak mengalami perbedaan, mulai dari perbedaan kecil seperti perbedaan pada jumlah kata di bagian judul sampai pada perbedaan besar seperti pada perbedaan isi atau hasil pembahasan ketiga jurnal tersebut. Namun di samping itu, ketiga artikel jurnal di atas juga memiliki persamaan seperti persamaan dalam menggunakan daftar pustaka dan lain. Saran, kami menyadari jika laporan hasil review 3 artikel jurnal di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Kami akan memperbaiki laporan tersebut dengan pedoman serta bimbingan dari berbagai pihak ataupun sumber-sumber lainnya. Kami juga berharap para pembaca bisa memberikan kritik yang bersifat membangun untuk kedepannya, agar laporan yang dibuat
selanjutnya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.